Ibu Kepala Grand Karunia, Ibu Kepala Lili, dan kemudian Ibu Kepala FKK, Ibu Dei. Boleh. Terima kasih atas undangan yang diberikan kepada saya. Ini tempat, saudara patut bersyukur, ini tempatnya sangat nyaman. Nyaman banget ya tempatnya. Dan lega, luas, bagus banget. Apalagi dengan pemuji penyembahnya itu yang luar biasa. Beri tepuk tangan bagi para kita ini, para musik, pemain musik itu luar biasa. Dan saya sangat terpesona melihat yang pakai baju apa nih? Kalau yang pria apa ya? Pokoknya baju nasional lah. Dan ibu-ibu semua cantik-cantik. Ibu Kepala juga saya panggil cantik banget. Ibu Dei juga cantik, semua cantik ya. Puji Tuhan, sesuailah dengan tempatnya yang cantik. Dan bapak-bapak juga tidak mau kalah dengan Hari Kartini ya. Jadi bapak-bapak juga ikut merayakan bersama-sama. Karena masih dalam suasana Hari Kartini, betul? Ada yang ingat yang paling semboyan yang paling terkenal oleh Kartini? Tahu semua. Habis gelap terbitlah terang. Karena pada waktu itu apa yang gelap pada waktu itu? Ada yang bisa jawab? Kenapa Kartini mengatakan habis gelap terbitlah terang? Penjajahan terhadap wanita. Penjajahan? Apa yang dijajah? Perempuan ya. Perempuan pada waktu itu umur berapa tuh udah harus dipingit. Artinya dia cuma bisa sekolah cuma sampai kelas 3 SD kalau nggak salah ya. Paling tinggi. Sesudah itu dia harus dipingit, harus tinggal di rumah dan di dapur. Cuma bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ada di dalam rumah. Tidak boleh belajar. Yang boleh belajar itu cuma yang pria semua. Dan pria pun terbatas. Cuman yang kalau dia pejabat dia boleh. Kalau dia orang biasa cuman ada sampai di kelas 6 kalau nggak salah ya pada waktu itu SR ya. Tapi saudara dan saya pada saat ini bersyukur ya. Ibu-ibu yang ada di sini patut bersyukur ya atas perjuangan Kartini sehingga para wanita pun sekarang sudah bisa berkarir. Buktinya Ibu Gembala di sini, gembalanya adalah ibu-ibu yang dapat kesempatan yang sama dengan kaum pria. Jadi itu adalah karena karya dari Kartini. Nah, kita akan lihat di dalam Alkitab. Dalam Alkitab, kalau Bapak Ibu tahu, dalam Perjanjian Lama itu perempuan juga mirip masa itu. Yang dapat Roh Kudus, pemberian Roh Kudus pada waktu itu cuma raja, imam, dan nabi. Dan biasanya itu diberikan untuk para pria. Wanita itu no. Bahkan waktu zaman Tuhan Yesus, waktu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, yang dihitung itu emang sama perempuan? Enggak, pria doang. Anak-anak juga tidak dihitung. Jadi itu pokoknya perempuan dan laki-laki, perempuan dan anak-anak itu udah pokoknya nggak dipandang. Yang dipandang itu cuma pria. Nah, saya masih melihat itu ada beberapa daerah di Indonesia masih. Jadi pria yang kalau wanita itu enggak. Nah, kalau di Israel pada waktu itu masih seperti itu. Tapi puji Tuhan pada waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, yang saudara rayakan di film tadi bagus banget ya, tempatnya itu bagus. Saudara retreat ke sana, Bapak Ibu saya lihat sangat menyenangkan ya. Momen itu dimana bisa merayakan bersama-sama Hari Paskah. Penting bagi kita. Kenapa? Dengan adanya Paskah, dengan adanya kematian Kristus, maka para wanita pun mendapat tempat yang istimewa. Saya dan saudara diberi kedudukan yang sama oleh Tuhan Yesus. Karena memang sebenarnya di awal penciptaan Tuhan menciptakan perempuan itu menjadi penolong bagi suami. Kalau penolong itu biasanya lebih lemah atau lebih kuat? Lebih kuat ya. Kalau ditolong saya dong, artinya orang yang diminta tolong lebih kuat.
Nah seperti itu. Tapi bukan berarti ini siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih berkuasa atau apa. Cuma maksudnya itu saling melengkapi satu dengan yang lain. Jadi kami bersyukur, itu sebabnya saya bisa ada di sini oleh karena karya Kristus yang sudah diberikan kepada kita. Nah, judul kita pada saat ini adalah Holy Spirit Driven Life. Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita. Jadi Roh Kudus itu kalau zaman Perjanjian Lama cuma diberikan kepada para pria, nabi, raja, imam. Tetapi pada Perjanjian Baru, pada waktu Yesus mati di kayu salib dan kemudian sekarang kan kita sedang merayakan masa-masa di mana Yesus masih ada di dunia. 40 hari dia masih ada di dunia, di bumi, dan kemudian kita akan merayakan hari kenaikan. Dan pada waktu hari kenaikan, pada waktu itulah hari Pentakosta, dia mengirimkan Roh Kudus kepada semua orang, bahkan jadi kepada perempuan dan kepada anak-anak juga. Nah, dan yang luar biasa bahwa Tuhan tidak membiarkan kita sendiri di dunia ini, tapi dia memberikan Roh Kudus kepada kita. Saya ingin memberi gambaran kepada kita. Tadi saya datang ke tempat ini, saya minta ke Ibu Dei, minta tolong dong Sherlock. Ibu Dei memberikan Sherlock kepada saya. Jadi saya naik Grab ke sini, drivernya dia lihat dari Google Map itu ada tuntunan seperti itu. Tapi ada satu oknum yang tahu persis. Siapa dia? Yesus. Yesus sudah ada di surga sekarang, dan dia berikan oknum yang akan mendampingi kita selama-lamanya. Siapa namanya? Roh Kudus. Ini yang jadi pembahasan kita. Roh Kudus driven life. Itu maksud saya, karena hanya satu-satunya oknum yang tahu masa depan kita. Satu-satunya oknum yang tahu apa yang akan terjadi besok dengan kita, dengan anak kita, dengan suami kita, dengan orang-orang yang kita kasihi. Semua di sini sudah married atau ada yang belum married? Ada kan? Dengan masa depan kita, siapa suami atau istri yang tahu persis apa yang akan terjadi besok, apa yang akan terjadi nanti, berapa detik ke depan dengan hidup kita. Ada banyak kali saya dalam perjalanan, cuma beda 1-2 detik. Kalau dia kecepatan, saya mungkin udah akan meninggal karena nyaris kecelakaan. Seperti itu berapa kali terjadi. Dan saya bersyukur bahkan dengan anak saya kami alami seperti itu. Dan kami melihat bagaimana Roh Kudus yang tahu dengan peristiwa-peristiwa itu, Roh Kudus yang menolong kami supaya kami bisa hidup sesuai dengan apa yang dia pimpin. Nah, ini yang menjadi pembahasan kita saat ini adalah ada satu oknum yang tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kita. Karena kita ini seperti Kartini bilang, gelap, tinggal di dalam gelap. Tetapi ketika Yesus datang, mati di kayu salib, pasca kita rayakan, kemudian dia naik ke surga dan dia kirimkan kepada kita Roh Kudus, itu barulah apa yang Kartini katakan, habis gelap, terbitlah terang. Karena apa? Memang kita nggak bisa lihat apa yang terjadi ke depan, tapi Roh Kudus itu adalah terang kita yang akan menuntun kita selama-lamanya. Dan tadi malam saya lihat di artikel bukan di TikTok, di Reel kalau nggak salah, di Reel ada seorang wanita yang dia di bandara, turun di bandara, dia ditemani oleh anjing. Kemudian banyak polisi yang ada di belakang dia mengikuti dia. Saya bilang, ini penjahat atau apa ya? Wanita ini penjahat atau apa? Kenapa banyak sekali polisi di belakang dia? Kemana dia pergi? Diikuti sama polisi waktu dia turun di bandara. Kemudian waktu saya baca sampai terakhir, rupanya wanita itu buta. Jadi wanita yang buta itu dia dituntun oleh anjing kesayangannya. Anjingnya itu yang menuntun dia kemana tempat yang dia akan pergi. Dan dia ditolong oleh para polisi yang ada di situ di sekitaran bandara. Tapi mereka tidak mau supaya wanita itu merasa ketakutan. Ini kenapa saya dikelilingi polisi? Jadi mereka dari jarak jauh mereka memberikan tuntunan kepada wanita itu, menolong, karena mereka takut terjadi sesuatu, hanya anjing yang menuntun dia. Karena buta, wanita itu buta. Tapi saya dan saudara dikatakan buta.
Tidak ada satu pun yang tahu apa yang akan terjadi 1 detik, 2 detik, 3 detik, atau waktu yang akan datang tidak ada yang tahu. Tapi ada satu oknum, yaitu Roh Kudus yang luar biasa, yang menjadi penuntun kita. Bukan sekedar seperti anjing yang dibawa oleh wanita itu, atau bukan sekedar polisi yang dari jarak jauh, tapi Roh Kudus itu tinggal bersama-sama dengan kita, berbicara kepada kita, menuntun kita. Yang jadi masalah kadang-kadang kita tidak mau mendengar suara Roh Kudus. Nah, kita akan lihat berikutnya, next. Jikalau kita hidup oleh Roh yang menuntun kita ya, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Kalau kita nak mau dipimpin oleh Roh, maka kita tidak bisa melihat terang itu. Kalau wanita itu tidak mau dipimpin oleh anjingnya, maka dia tidak bisa kemana-mana, bisa nabrak di mana-mana, turun dari lift. Itu apalagi Bude yang sering ke luar negeri ya tahu ya, di bandara itu kadang-kadang ribet. Jangankan di bandara, waktu saya ke Singapura naik kereta MRT atau LRT apa itu, saya bingung karena orang Singapura kan udah independen banget. Dia cuma kasih denah nih, yuk dari Vanvel naik ini ke mana, pokoknya ke perhentian. Aduh, saya masih buta sama sekali. Dan saya bingung, naik lift sana, naik eskalator sana, akhirnya saya terdampar sana sini. Jadi wasting time, maksudnya waktu yang harus karena saya nggak ngerti. Jadi saya harus balik lagi, naik lagi kereta, balik lagi ke sana, seperti itu ya. Karena belum tahu tempatnya seperti itu. Tapi Roh Kudus, penuntun kita yang hebat, yang sejati, Dia katakan kepada kita, jikalau kita mau hidup oleh Roh, maka baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Bapak Ibu mau untuk hidup oleh Roh? Mau, karena satu-satunya yang tahu tentang seluruh kehidupan saudara, dengan keluarga saudara, bahkan dengan bangsa Indonesia. Di tengah-tengah situasi ekonomi yang kabarnya tidak sangat baik, apalagi dengan adanya pergantian presiden di Amerika Serikat mempengaruhi di Indonesia. Tapi kalau kita mau hidup oleh Roh, maka kita akan dipimpin juga oleh Roh. Next. Kalau kita mau dipimpin oleh Roh, maka yang pertama, selaraskan keinginanmu dengan keinginan Roh Kudus. Yang pertama, selaraskan dulu, karena sering kali keinginan kita itu bertolak belakang dengan keinginan Roh Kudus. Kami di BPD kadang-kadang kalau ada rapat, karena keputusan harus diambil kan ada berapa orang di situ. Ada 4 kepala, 4 pikiran, 4 kepala, 4 keinginan. Mau retreat kemana? Puji Tuhan ya, tadi di filmnya retreat langsung tahu satu tempat ya. Tempatnya bagus, saya udah bilang Bude, kita lihat yuk tempat itu, pengen survei untuk aparatur nanti karena bagus. Bu Yeni penuh dengan salju ya. Di situ Bu Lili, aduh bajunya bagus tadi. 4 orang, 4 keinginan. Kadang-kadang sampai ada timbul suara agak tinggi karena apa? Keinginan anggap ini yang paling bagus, ini paling. Jadi sering kali ada begitu. Nah, gimana caranya supaya keputusan bisa diambil? Harus diselaraskan. Jadi ada yang mengurangi sedikit hasratnya, ada yang udah apatis naikin sedikit, seperti itu. Jadi diselaraskan. Seperti tadi pemain musik yang main bass tahu ya gimana caranya nyetem supaya bisa harmonis dengan drum. Suara dari WL tadi keren banget, tapi kalau suara musiknya dia main di A, kemudian dia mainnya di C, udah kacau, jemaat bingung, apa ini? Karena apa? Suaranya nggak selaras. Itu sebabnya suara musik dan suara WL itu harus selaras supaya bisa ada perpaduan yang menarik, yang indah, seperti itu. Nah, Roh Kudus juga mau memimpin
pertama kita harus menyelaraskan keinginan kita dengan keinginan Roh Kudus, bukan sebaliknya. Bukan Roh Kudus yang menyelaraskan keinginannya dengan keinginan kita, enggak. Tapi kita yang harus menyelaraskan keinginan kita dengan Roh Kudus. Bagaimana cara kita bisa selaras? Nah, itulah pentingnya berdoa. Berdoa supaya kita bisa mendengarkan, Roh Kudus, tolong dong aku ada situasi sulit, dalam persimpangan jalan ini di mana Roh Kudus berbicara kepada aku, karena sesuai dengan firman mengatakan bahwa Roh Kudus itu ingin sekali memberitahu kita lebih daripada kita. Jadi kalau kita belum tahu sesuatu, Roh Kudus tuh kepingin banget memberitahu kita. Lebih besar keinginannya daripada keinginan kita. Ya, jadi kalau saudara mau minta pimpinan Roh Kudus, Tuhan pasti akan berbicara kepada saudara. Caranya lewat firman Tuhan. Ketika saudara baca firman Tuhan, makanya penting BPDA, Ibu D yang ngajarin BPDA kepada jemaat. Ada BPDA waktu pribadi dengan Allah, ya, Ibu didik ya, BPDA waktu pribadi dengan Allah. Itu penting karena apa? Disitulah saudara dapat tuntunan supaya saudara bisa selaras dengan keinginan Roh Kudus. Kalau saudara tidak ada waktu untuk BPDA, waktu pribadi dengan Allah, how can you know? Bagaimana you bisa tahu suara daripada Roh Kudus? Ada berapa kali kami khususnya misalnya di BPD aparatur supaya selaras kita mau ke sana, target kita ke sana, kami kumpulkan semua aparatur dipanggil bicara. Ini kita rencana ini. Ada penyeberangan broker supaya semua tahu, oh iya ini Ibu D di wilayah nanti dengan PI wilayah 1 ini ya Bu D, terus Ibu Yeni Komunita, nanti Komunita besok hari Senin ada acara Kartini ya, Water on Kartini Day besok. Ibu ikut ya. Yang ada di sini ketua, khusus ketua dan koordinator. Yang ada di ketua koordinator ikut. Nah, ada arahan dari situ. Roh Kudus juga pingin kasih arahan, pingin sekali nuntun kita. Ini supaya kamu hari ini kamu berhasil, kamu sukses pekerjaanmu, bisnismu, usahamu, dan kehidupan keluargamu, anak-anakmu, suamimu, apa yang kamu rindukan itu bisa berhasil nih. Roh Kudus bilang, ayo kumpul, ayo sini dong, pagi-pagi yuk bicara dengan aku mau kasih arahan. Lewat mana? Firman Tuhan. Doa, waktu kalian berdoa, yang anak-anak muda di sini berdoa tentang masa depan, siapa yang akan menjadi suami atau istri, karena Tuhan yang tahu karakter asli dari suami atau istri calon. Jadi Roh Kudus itu ingin sekali tuntun. Jadi selalu luangkan waktu pagi-pagi BPDA. Kalau nggak bisa pagi, malam. Kalau nggak bisa malam, ya dini hari, tengah malam. Ada yang jam tidurnya seperti kelelawar di sini. Kalau malam justru melek. Kalau siang ngantuk. Nah, pokoknya ambil waktu di mana saudara bisa menyendiri dengan Tuhan untuk mendengarkan arahannya Dia. Banyak kali kita gagal, banyak kali kita salah mengambil keputusan yang salah. Akibatnya banyak hal yang terjadi yang tidak baik, yang seharusnya tidak perlu terjadi. Karena apa? Karena kita gagal menyelaraskan keinginan kita dengan keinginan Roh Kudus. Jadi tidak usah terlalu ngotot. Kadang-kadang anak-anak sama orang tuanya, pokoknya harus. Dulu saya kadang bandel sama mama saya. Kalau saya udah kepingin sesuatu, nggak peduli apa kata mama saya, pokoknya harus. Akhirnya itu membawa kegagalan bagi diri saya sendiri. Jadi itu pembelajaran bahwa pada akhirnya kita harus menyelaraskan keinginan kita dengan keinginan Roh Kudus. Next. Bagaimana cara menyelaraskan keinginan kita dengan keinginan Roh Kudus? Yang pertama, jangan menuruti keinginan daging. Karena keinginan daging itu selalu berlawanan. Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging.
daging. Sebab keinginan daging apa? Berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, cuma diputar. Kenapa Paulus menulis memutar itu? Untuk menunjukkan penekanan. Udah benar kan, keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, udah tahu. Terus dia ulang lagi, keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena apa? Karena ini penting, makanya diulang 2 kali oleh Rasul Paulus. Ingat baik-baik, keinginan daging kita tuh berlawanan banget dengan keinginan roh. Karena keduanya bertentangan, sehingga setiap kali kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Rasul Paulus bilang, aku menginginkan yang baik, tetapi yang jahat ada dalam tubuhku. Aku melakukan apa yang tidak aku kehendaki. Sehingga dia katakan, aku manusia celaka. Siapa yang bisa menolong aku dalam keadaan seperti itu? Kalau Bapak Ibu baca di pasal berikutnya, Paulus katakan, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus. Dan pasal itu membahas tentang pimpinan Roh Kudus. Jadi kita habis gelap terbitlah terang, artinya apa? Semua kita di sini penuh dengan keinginan daging. Sejak kecil kita udah hidup dengan kebiasaan daging. Semua yang kita lakukan dengan keinginan daging. Jadi kita harus belajar menyelaraskan dengan keinginan roh. Nah, untuk itu harus mulai belajar. Untuk hidup menurut daging gak usah belajar, karena itu udah naluri asalnya manusia. Tapi kalau untuk hidup menurut keinginan roh harus belajar, disiplin, mendisiplinkan diri kita. Saya banyak kali belajar dari sini, karena kadang-kadang keinginan daging itu tuh luar biasa. Apalagi kalau udah bilang seperti tadi film tadi, udah siapa lo gitu ya, di film tadi itu. Tadi Om Bobi sama Tante ini nggak sempat nonton ya filmnya. Udah lihat. Bagus. Saya baru tahu tuh Bu Lili ternyata bisa jadi artis. Dengan Bu Yeni, Bu Dei bisa jadi artis mereka, luar biasa. Kemudian berikutnya, bagaimana supaya bisa selaras dengan Roh Kudus? Salibkan, matikan segala hawa nafsu dan keinginannya. Daging kita itu terlalu dimanja selama ini. Bagaimana cara supaya kita bisa selaraskan keinginan kita dengan Roh Kudus? Yang kedua itu matikan segala hawa nafsu dan keinginannya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang, dan jangan saling mendengki. Cocok dengan film tadi, ya, saling menantang, saling mendengki itu. Jadi film tadi mengajarkan bagaimana hidup dipimpin oleh roh. Caranya salibkan daging. Artinya ada usaha dari kita. Jangan nggak ada usaha. Udah tahu itu nah benar, udah tahu itu memuaskan daging kita, tapi kita tetap ngeyel, orang Jawa bilang, tetap ngotot. Akhirnya apa yang terjadi? Kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kalau tidak dipimpin oleh Roh Kudus, saudara dan saya tidak akan dapat keuntungan. Rugi, kena tipu, kena masalah besar dan segala macam hal-hal yang tidak baik itu kalau kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Makanya mari kita salibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya, dimatikan dengan sengaja. Artinya dengan sengaja. Mungkin kita bilang, berat banget, aku udah terbiasa melakukan, tapi kita matikan. Udah mati keinginanmu, udah mati. Kadang-kadang kita harus keras terhadap daging kita, terhadap diri kita. Amin. Yang berikut, bagaimana kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus? Yang pertama, selaraskan keinginanmu dengan keinginan Roh Kudus. Yang kedua, kalau udah selaras, dengarkan dan taatilah
pimpinan Roh Kudus. Taat, dengerin di BPDA itu penting. Kemudian taat terhadap pimpinan Roh Kudus itu. Dalam ayat ini, janganlah kamu, udah di mana? Tadi next. Mana itunya? Oke, sebelumnya itu sebelum. Oke. Ini ayatnya itu, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Jadi saya percaya ketika Bapak Ibu melihat film tadi, Bapak Ibu melihat bahwa Ibu Gembala di situ mengatakan, mari kita saling mengasihi. Dan kalau terjadi pertikaian di situ, yang sedih siapa? Berarti Ibu Gembala, apa yang Ibu Gembala katakan tidak didengerin, sedih. Kemudian Ibu Dei juga sebagai Ibu Gembala di FKK sedih lihat, aduh anak-anakku ini berantem sama mereka. Siapa ya tadi pemeran utamanya tadi? Tadi mana? Bagus. Saling apa begitu nggak enak banget. Yang sedih itu Gembala. Karena apa? Karena mereka mau lihat rukun. Enak kan kalau lihat rukun? Nggak suka lihat berantem seperti itu. Nah, Roh Kudus ini adalah satu pribadi yang dia juga bisa berduka. Makanya ada dalam Efesus 4 ayat 30, Rasul Paulus katakan, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Jangan dia disedihkan, jangan dia didukakan. Kalau saudara mau dengar taat kepada suaranya, ikut turut pimpinannya. Saudara pernah nggak ikut Google Map dan waktu saudara ambil jalur yang salah, si penuntun itu cerewet kan, balik arah gitu. Padahal dia bukan manusia, balik arah katanya, putar balik, aduh cerewet banget itu. Karena apa? Salah jalur, jadi dia suruh balik arah, semakin jauh balik arah. Karena apa? Dia tahu itu salah, jadi harus ikut jalurnya seperti itu. Nah, Roh Kudus ketika saudara tidak taat, nggak mau dengar, nggak ada waktu untuk BPDA, nggak ada waktu untuk berdoa, nggak ada waktu untuk baca Alkitab, Roh Kudus sedih. Ketika saudara sudah dengar firman Tuhan, berdoa dan Roh Kudus sudah kasih arahan dan saudara tidak melakukannya, Roh Kudus sedih. Dan dia akan berusaha dengan segala macam cara supaya berbicara keras-keras kadang-kadang, tapi saudara terlalu sibuk, udah keasikan buka HP terus reel, apalagi TikTok, apalagi YouTube dan segala macam, itu udah rame banget. Saudara nggak bisa dengar suara yang halus dari Roh Kudus dan dia sedih. Karena apa? Karena kita tidak mendengarkan suara tuntunan dari Roh Kudus. Jadi janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Nah, ada satu hal yang saya baca karena berapa hari lalu saya balik lagi ke kejadian untuk BPDA ya, BPDA. Kadang-kadang saya kalau jalan kaki sambil dengerin, apalagi kalau masih sepi, pagi masih sepi, malam udah mulai sepi, saya jalan kaki, olahraga sambil dengerin itu. Nah, ini yang jadi satu berkat buat saya yang Roh Kudus berbicara kepada saya, yaitu tentang ayat ini, next, mengenai sesama kita, mengenai orang lain, sesuai dengan film tadi, ya. Bagaimana sikap kita kepada orang lain, kepada sesama kita. Tapi mengenai darah kamu, yaitu nyawa kamu, tentang nyawa kita, tentang diri kita sendiri ya. Aku akan menuntut balasnya dari segala binatang. Ini binatang loh. Aku akan menuntutnya. Jadi kalau nyawa kita terjadi sesuatu dengan nyawa kita karena anjing, Tuhan bilang aku akan menuntut nyawa kita dari anjing itu. Kalau karena hewan, di Perjanjian Lama, kalau ada hewan yang membuat manusia celaka, hewan itu harus dimusnahkan. Karena apa? Darah kamu, nyawa kamu aku akan menuntut balasnya dari segala binatang. Aku akan menuntutnya. Dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Jangan main-main. Jadi Tuhan sangat menghargai setiap orang.
Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Jadi saudara, betapa Tuhan menghargai setiap manusia, gak peduli latar belakangnya dari mana. Gak peduli manusia itu sangat-sangat. Kalau di India itu ada kasta paria. Kasta paria itu artinya kasta yang paling rendah yang tidak bisa disentuh oleh siapapun. Karena itu kasta paling rendah. Jadi mereka tuh biasanya mati diselokan. Makanya Mother Teresa waktu itu pergi banyak dia menyentuh kasta paria. Mereka mati diselokan, mati di pinggir-pinggir jalan. Tidak ada yang boleh sentuh karena itu kasta paling rendah dan paling hina. Lebih hina dari hewan. Itu mengerikan. Tapi kalau lihat firman Allah, Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Betapa luar biasa. Saya bilang, Tuhan terima kasih, semua manusia diciptakan itu berarti menurut gambar Allah, bukan menurut gambar hewan, gambar Allah. Kenapa? Karena dia ingin berkomunikasi, berfellowship, menjalin cinta kasih dengan manusia. Itu sebabnya kalau ada sesama manusia yang melakukan kekerasan terhadap manusia yang lain, Allah akan menuntut manusia itu. Karena apa? Aku menciptakan dia menurut gambar dan rupa Allah. Apapun orang itu, bagaimanapun keadaan orang itu, dia adalah manusia yang diciptakan menurut gambarnya sendiri. Kenapa? Makanya kenapa Tuhan mau semua kita saling mengasihi. Karena semua manusia diciptakan menurut gambarnya sendiri. Makanya pas saya lihat film itu, wah pas banget dengan firman Tuhan yang akan saya bawakan. Magic banget. Itu praktisnya tadi di film itu, contoh nyata. Kadang-kadang kita karena ada perbedaan pendapat atau perbedaan keinginan, perbedaan background, sehingga kita saling menghakimi satu dengan yang lain. Padahal Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kalau, makanya kenapa manusia waktu zaman perjanjian lama itu dimusnahkan oleh Tuhan melalui Erbah. Kenapa? Karena kekerasan yang dilakukan oleh manusia terhadap sesamanya. Sesamanya dimanipulasi. Dia merekayasa sesamanya, ambil untung dari sesamanya. Dia merugikan sesamanya. Makanya Paulus bilang, kenapa kamu saling merugikan satu dengan yang lain? Kenapa kamu tidak mau rela untuk dirugikan? Justru kamu merugikan orang lain. Itu maksudnya apa? Kenapa? Karena ketika saudara melakukan ketidakadilan terhadap orang lain, saudara sedang melakukannya kepada Tuhan. Karena diciptakan menurut gambarnya sendiri. Jadi bahkan terhadap orang yang muslim, terhadap orang yang belum percaya kepada siapapun, saudara ingat mereka itu adalah manusia yang diciptakan menurut gambar Allah. Kita harus berbuat adil kepada mereka, kita harus memperlakukan mereka dengan baik. Puji Tuhan, Om Bovi itu banyak sekali, Bapak Gembala, saya terbiasa Om Bovi aja. Bapak Gembala banyak berhubungan dengan orang-orang yang ada di luar sana, FKUB seperti itu, orang-orang yang bukan saudara seiman, tapi ini prinsipnya. Allah membuat mereka menurut gambarnya sendiri. Artinya kita harus mengasihi mereka, memperlakukan mereka dengan baik. Itu yang Tuhan inginkan pada kita. Next. Seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tapi jika kamu saling menggigit, saling menelan, awas supaya jangan kamu saling membinasakan. Dosa yang paling Tuhan benci, kalau saya lihat di Kejadian, karena sekarang saya WPDA masuk lagi di Kejadian, yang paling Tuhan benci itu adalah kekerasan yang dilakukan terhadap sesama. Jadi belajar treat atau belajar memperlakukan orang lain dengan baik, jangan merugikan orang lain. Berikan mereka yang terbaik, murah hati kepada orang lain, bermurah hatilah kepada orang yang lain. Ya, belajar dari Bapak Gembala kita, saking murah hatinya, kadang-kadang dimanfaatkan sama orang lain ya, Bapak Gembala ya.
hati banget. Kalau apalagi kalau orang sudah datang minta maaf, udah deh langsung luluh hati terhadap itu. Kadang-kadang ada orang yang memanfaatkan, it's okay. Karena yang penting kita tidak salah di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan bilang kita harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Roh Kudus akan tuntun kita supaya Roh Kudus akan beritahu ini orang ini mau memanfaatkan kamu atau ini orang ini mau ambil untung dari kamu. Roh Kudus lebih tahu. Kadang-kadang kita tertipu oleh penampilan yang ada, tapi Roh Kudus tahu. Makanya penting Bapak Ibu untuk ambil waktu dengerin suara dari Roh Kudus. Waktu berdoa, sementara berdoa, Tuhan pasti bicara. Tuhan pasti bicara. Saya pernah mengalami masa yang paling berat berapa waktu yang lalu, tahun lalu ya, apa 2 tahun lalu. Saya harus khotbah di gereja kami di CWS Gunung Kenangan. Tapi ada seorang pengerja di situ yang salah paham dengan saya, tidak saya lakukan, tapi dia menuduh saya. Dan akhirnya dia mempengaruhi orang-orang yang lain yang ada di situ sampai image-nya negatif seperti itu yang tidak saya lakukan. Dan saya udah coba jelasin, tapi dia nggak mau percaya. Dia WA panjang-panjang, malahan menghakimi saya. Dan akhirnya apa yang saya lakukan? Saya bilang cuma satu cara. Sebelum saya khotbah saya bilang, Roh Kudus, aku nggak bisa khotbah besok. Saya akan berhadapan dengan dia, duduk di depan situ, dan ada beberapa orang yang sudah terpengaruh dengan apa yang dia ngomong. Jadi saya berdoa. Menjelang malam itu saya berdoa sampai saya tidur di lantai, saking saya udah bilang, Tuhan aku udah gak tahu gimana nih, Tuhan berikan you berbicara kepada aku gimana, aku udah gak tahu mau handle, aku udah berusaha dengan segala macam cara, tapi dia gak percaya dan dia tetap menyebarkan yang seperti itu. Tolong saya Tuhan, saya harus khotbah besok gimana ini. Dan saya tunggu terus sampai dia bicara. Waktu Tuhan sudah berbicara kepada saya, ada rasa damai, sejahtera, tenang yang luar biasa, saya baru bisa buat itu khotbah. Dan waktu saya khotbah, datang besok waktu naik mimbar, sebelum naik mimbar, tiba-tiba orang itu datang kepada saya, dia datang jabat tangan, dia peluk saya, dan dia bilang, I'm sorry, maafkan saya kaget, tumben baru kali ini, Roh Kudus sudah bicara. Dan saya baru bisa menyampaikan dengan damai sejahtera. Dan sesudah itu waktu saya selesai, dia bilang saya mau bicara. Dan waktu dia bicara akhirnya dia katakan, tahu nggak apa yang terjadi tadi malam? Saya mau pergi. Aduh, Ibu Vena yang mau membahas, saya nggak mau pergi katanya. Roh Kudus bilang ke dia, ini game-nya iblis, ini game permainan iblis. You harus pergi, you harus datang dan minta maaf. Lalu gimana kalau Ibu Vena nggak mau dengar saya, nggak mau maafin? Pokoknya you harus pergi, datang, minta maaf. Dan dia bilang, saya dengar audible, saya dengar dengan keras. Bukan cuma suara dalam hati, tapi suara yang berbicara dengan keras. Dan akhirnya dia lakukan itu besoknya. Benar-benar dia datang minta maaf. Dan selesai yang saya khotbah, dia ajak bicara, saya ajak ke kantor BPD ya supaya lebih sepi di situ, dan dia nangis di situ, dia cerita semua. Jadi terungkap semua. Rupanya ada orang di balik itu yang ingin mengadu domba. Akhirnya terbuka semua di situ. Dan puji Tuhan, karena apa? Karena ada Roh Kudus. Karena saya tahu persis ada banyak hal, banyak kali dalam hidup ini yang kita tidak punya kuasa untuk mengatur perasaan orang ini, apa yang dia dengar, apa yang terjadi. Tapi ada satu oknum yang tahu persis apa yang terjadi. Jadi kita selalu bisa datang kepada Roh Kudus, tolong Roh Kudus, dan Roh Kudus itu bisa diandalkan dan luar biasa, luar biasa. Banyak sekali peristiwa yang luar biasa yang kami alami dengan pertolongan Roh Kudus. Next. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Kenapa? Saudara kita itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir? Nah ini makian. Kalau dalam masa ini makian ini sangat fatal. Maksudnya kasar banget. Kalau zaman sekarang apa ya makian yang kasar banget? Artinya orang itu sudah marah sekali dan keluar makian itu. Nah ini
Kalau ada yang berkata kepada saudaranya kafir, ini makian yang kasar banget waktu itu. Harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, ini juga makian pada waktu itu yang sangat-sangat udah paling merendahkan itu. Harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ya, ini cara kita memperlakukan orang lain. Kalau kita melakukan hal ini, bahkan yang di bawahnya itu diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Artinya kita harus memperlakukan sesama kita dengan baik. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, next ya, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkan persembahanmu di depan mezbah itu. Pergilah berdamai dulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Artinya kalau saudara mau dipimpin oleh Roh Kudus, ini harus dilakukan. Karena ini yang jangan mendukakan Roh Kudus. Kalau saudara marah terhadap orang lain dengan kata-kata makian seperti itu, apalagi saudara sedang mendukakan Roh Kudus. Next. Perbuatan daging telah nyata. Ini hal-hal yang mendukakan Roh Kudus, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan. Nah, tadi di film tadi perselisihan. Iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideran, roh pemecah, kedengkian, kemampukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu karena bertentangan dengan keinginan roh ya. Buah roh ialah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi kalau kita mau menyenangkan Roh Kudus, ini dia. Bisa kelihatan dari buah roh itu yang dideskripsikan di situ. Next. Ini kita melihat bagaimana orang Israel dituntun oleh Roh Kudus. Kalau saudara tidak mendukakan Roh Kudus, taat kepada suara Roh Kudus, maka ini yang terjadi sama seperti orang Israel. Ketika tiang awan api bergerak, maka orang Israel bergerak maju. Ketika tiang api berhenti, mereka pun berhenti. Ada waktu di dalam hidup kita, Roh Kudus akan bilang, jalan-jalan. Bisnismu, oke, jalan-jalan. Ada waktu di mana Roh Kudus bilang, stop, jangan dulu. Ada bahaya di situ. Nah, Roh Kudus akan tuntun kita kalau kita mau dan kita tidak mendukakan Roh Kudus. Saudara mau dalam kehidupan yang tidak serba menentu ini Roh Kudus menuntun saudara? Amin. Ya, next yang ketiga, kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, next, maka bertahan dan setialah kepada Roh Kudus. Kadang-kadang ketika Roh Kudus menuntun kita dalam sesuatu, ada hal yang tidak menyenangkan. Next, kita akan belajar dari Maria, Ibu Yesus. Karena ini hari Kartini, jadi kita juga akan lihat kepada salah satu wanita, yaitu Maria. Maria adalah seorang yang peka terhadap suara Roh Kudus. Dia mendengarkan suara Roh Kudus, dia memberi waktu untuk mendengarkan suara Roh Kudus, dan dia taat kepada Roh Kudus. Walaupun resikonya besar, itu menyangkut daging. Artinya nama baiknya hilang. Saya aja waktu itu baru di gereja, nama baiknya itu udah pusing. Tapi waktu datang kepada Roh Kudus tahu. Artinya Roh Kudus juga peduli dengan perasaan kita. Kadang-kadang buat kita, bagi orangnya, Bu Vena ini hal sepele kok. Buat dia buat besar, buat saya mungkin itu besar. Tapi saya bisa datang kepada Roh Kudus, bawa kepada Roh Kudus. Buat orang lain sepele, tapi buat saudara besar, mungkin ada masalah yang seperti itu. Tapi kalau saudara datang kepada Roh Kudus ngerti. Roh Kudus akan menolong saudara untuk mengatasi hal itu. Nah, Maria, dia menghadapi nama baiknya hilang. Terus teman-temannya pada pergi, tidak ada yang mau berteman dengan dia. Karena apa? Dia dianggap berzina, dia dianggap hamil di luar nikah. Tetapi dia ambil resiko itu karena dia mau taat kepada Roh Kudus. Jadi dia menyalipkan dagingnya, menyelaraskan keinginannya dia dengan keinginan Roh Kudus, dan dia taat sehingga dia melahirkan Sang Mesias sampai akhir. Dia sudah tahu bahwa Yesus, karena Nabi sudah membuatkan engkau akan
seperti pedang yang akan menusuk hatimu. Dan dia sudah tahu bahwa Yesus harus sampai di sini. Anaknya dia lahirkan untuk satu destiny, satu tujuan, yaitu mati. Ibu Dey, di sini ada 2 anaknya ya yang hadir. Saya percaya Ibu Dey waktu punya anak, yakin anak-anak itu dengan destiny yang terbaik, tujuan yang terbaik, mereka akan jadi orang yang menjadi berkat bagi banyak orang. Itu destiny yang sangat bagus. Tapi Maria, dia melahirkan anak yang dia tahu bahwa anak itu akan menjadi domba, anak domba yang disembelih. Itu hal yang paling menyakitkan bagi seorang ibu. Anak saya sakit aja, saya akan bawa ke dokter sampai anak itu bisa sembuh. Lihat dia kesakitan, saya nggak tega. Saya akan berusaha segala macam cara supaya anak saya nggak kesakitan, supaya anak saya sembuh. Seperti itu. Dan Maria, dia tahu bahwa anak yang dia lahirkan akan menjadi korban yang disembelih untuk penebusan dosa saya dan saudara. Supaya saya dan saudara bisa sama seperti Kartini, habis gelap terbitlah terang, bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Karena kalau Yesus tidak mati di kayu salib, kita tidak bisa mendapatkan tuntunan Roh Kudus. Tetapi puji Tuhan, oleh karena ada satu wanita yang bertahan dan setia kepada Roh Kudus, sehingga kita semua kecipratan, bukan kecipratan, kelimpahan kasih karunia demi kasih karunia oleh Tuhan. Amin. Marilah kita seperti Maria yang mendengarkan suara Roh Kudus, yang kemudian menyalipkan keinginan dagingnya dia, dan kemudian menjadi berkat bagi banyak orang karena dia mendengarkan suara Roh Kudus. Yang mau dituntun oleh Roh Kudus, taat kepada tuntunan Roh Kudus, dan kita akan melihat kemenangan demi kemenangan menjadi bagian kita. Amin.